Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Jalita Syifa Muazzara dari kelas 8C. Kali ini saya akan membahas materi mengenai pengaruh kebudayaan Arab dan Persia dalam penyebaran Islam di Nusantara. Pengaruh kebudayaan Arab dan Persia sangat signifikan dalam penyebaran Islam dan pembentukan kebudayaan Islam di Nusantara atau di Indonesia. Islam diperkirakan masuk sejak abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh pedagang muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India. Proses penyebaran ini berlangsung secara damai melalui berbagai jalur, khususnya jalur perdagangan, yang kemudian disusul oleh pendidikan, perkawinan, dan akulturasi budaya. Indonesia berfungsi sebagai jalur perdagangan yang menghubungkan antara benua barat dan benua timur karena lokasinya yang strategis. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti rempah-rempah yang menjadi menarik minat negara-negara lain, seperti negara Arab yang datang ke Indonesia untuk mencari peluang perdagangan. Meskipun tujuan mereka adalah untuk berdagang, namun kedatangan pedagang Arab secara signifikan mempengaruhi proses islamisasi dan akulturasi budaya di Nusantara. Sekarang kita akan membahas penyebaran Islam menurut pengaruh Arab. Penyebaran utamanya berawal dari pedagang dan ulama Arab yang membawa inti ajaran Islam dan fondasi keagamaan. Unsur-unsur keagamaan dasar dan ritual Islam seperti tata cara sholat, sistem zakat, wakaf, dan praktik ibadah haji atau manasik berakar kuat dari tradisi Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang digunakan dalam agama Islam, yang mempengaruhi banyak kosakata dalam bahasa Melayu dan bahasa daerah lainnya di Nusantara. Sekarang kita akan membahas mengenai teori Persia terhadap penyebaran Islam. Teori Persia menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara kemungkinan melalui pedagang dari Persia yang singgah di Gujarat atau India, sebelum ke Asia Tenggara atau melalui pelabuhan langsung seperti Siraf di Teluk Persia. Pengaruh ini terlihat sekitar abad ke-13 hingga ke-15 Masehi. Adapun pengaruh dari teori Persia terhadap kebudayaan Islam di Nusantara. Yang pertama, memperkenalkan Islam yang telah diwarnai tradisi dan seni Persia atau sering melalui jalur Gujarat atau India. Yang kedua, mempengaruhi praktik tasawuf di Nusantara yang terlihat pada ajaran para wali songo. Yang ketiga, teori Persia mempengaruhi upacara seperti upacara tabuik atau tabot atau sering dikenal sebagai peringatan 10 Muharram. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengaruh Arab terhadap seni yang berkembang di Nusantara. Dari pengaruh Arab, tumbuhlah seni yang berkembang pada masa Islam. Yang pertama, kaligrafi atau khat, yaitu seni menulis indah huruf Arab, terutama gaya khufi dan naqshi yang digunakan untuk menghias masjid dan makam. Yang kedua, ada arabeska atau ornamen, yaitu pengembangan pola geometri berulang dan motif flora, tumbuh-tumbuhan yang distilasi sebagai hiasan ukiran pada masjid dan kerajinan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengaruh dari Persia. Seni Persia banyak mempengaruhi aspek narasi dan keindahan gaya. Yang pertama, ada sastra hikayat yang mempengaruhi perkembangan cerita kepahlawanan dan sejarah seperti hikayat Amir Hamzah yang berakar dari tradisi sastra Persia. Yang kedua, ada suluk, yaitu karya sastra mendalam tentang tasawuf dengan corak dan filosofi yang telah dipengaruhi oleh para sufi Persia. Adapun hasil akhir dan akulturasi budaya yang dicapai. Islam di Nusantara adalah perpaduan dari ketiga unsur, yaitu ajaran inti Arab, corak sufistik Persia, dan struktur atau bahan lokal Nusantara. Contoh terbaiknya adalah masjid kuno yang memiliki atap tumpang lokal, namun dihiasi oleh kaligrafi Arab dan ukiran arabeska. Intinya, Arab membawa ajaran agama dan fondasi seni non-figuratif, sementara Persia membawa kekayaan budaya, tradisi sufi, dan sastra, yang semuanya berpadu harmonis terhadap budaya lokal di Nusantara. Sekian materi yang telah saya bahas, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, izinkan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.